Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sahabat PJOK. Kali ini saya akan membahas tentang prediksi soal-soal P3K kompetensi pedagogik guru PJOK tahun 2023. Nah, di sini saya akan menerapkan beserta kunci jawaban dan pembahasannya langsung. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komennya ya teman-teman semua. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasi teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Oke teman-teman semua, silakan bisa menjawab. Ya, oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini ya, kita bahas kompetensi inti pedagogik pada aspek pencakupan menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologinya adalah, yaitu yang B, penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, di sini diterangkan, ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana peserta didik belajar, serta pemahaman tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif dan kreatif. Integrasi teknologi juga dapat memperkaya metode dan teknik pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mendidik peserta didik secara efektif. Nah, ini ya teman-teman. Jadi, nomor 1 adalah yang jawabannya adalah yang B. Penguasaan pada teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran. Oke, kita lanjut ke nomor yang kedua. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentuk hubungan antara rangsangan dari luar atau stimulus dan belasan dari siswa atau response yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan belasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exchange. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, E. Konstruktivisme. Oke, silakan bisa dijawab teman-teman semua. Ya, kita bahas untuk kali ini. Nah, teori belajar yang dimaksud dalam penjelasan itu adalah, jawabannya adalah A. Behaviorisme. Di sini dijelaskan, teori behaviorisme memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan, eksternal atau stimulus, dan respon yang dihasilkan oleh individu sendiri. Teori ini menekankan bahwa lingkungan eksternal memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku dan pembelajaran. Teori behaviorisme juga mencangkup prinsip-prinsip seperti hukum latif atau law of exchange yang menyatakan bahwa semakin sering hubungan antara stimulus dan respon terjadi, semakin kuatlah hubungan keduanya. Itu pembahasannya. Dan yang nomor 2 jawabannya adalah yang A. Behaviorisme. Oke, kita lanjut ke nomor yang ketiga. Di sini dijelaskan, pertanyaannya adalah, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, mencoba-coba atau trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Cybernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, dan E. Konstruktivisme. Oke, jawabannya apa teman-teman semua? Ya, oke, langsung kita bahas pada nomor 3 ini. Teori belajar yang dimaksud dalam penjelasan ini adalah, yaitu jawabannya adalah E. Konstruktivisme. Di sini dijelaskan, konstruktivisme menekankan peran aktif siswa dalam pembangunan pengetahuan dan pemahaman melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman belajar. Dalam proses pembelajaran konstruktivis, siswa diberi kebebasan untuk mengumpulkan data, merumuskan hipotesis, mencoba-mencoba, menemukan pola, menggeneralisasi, dan membuktikan kebenaran dugaan mereka.
Pendekatan ini mengakui pentingnya konstruksi pengetahuan oleh siswa sendiri melalui eksplorasi dan interaksi dengan materi pembelajaran. Nah, jadi nomor 3 buat teman-teman semua jawabannya adalah yang E, konstruktivisme. Oke, kita lanjut di pembahasan yang nomor 4. Pertanyaannya adalah seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk mengembangkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, dan E. Lembar penilaian. Oke, jawabannya apa nih teman-teman semua? Oke, kita bahas pada nomor 4. Di sini dijelaskan tujuan pembelajaran yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi yang biasanya dimuat dalam, jawabannya adalah yang B, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Di sini dijelaskan RPP merupakan dokumen yang merinci cara pelaksanaan pembelajaran, termasuk tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, serta evaluasi yang akan digunakan dalam suatu sesi atau rangkaian pembelajaran. RPP didesain berdasarkan tujuan pembelajaran yang tercantum dalam silabus, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dan kompetensi dasar KD. Nah, itu pembahasannya. Jadi nomor 4 yang benar adalah yang B, yaitu RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Oke teman-teman semua, kita lanjut di nomor 5. Pertanyaannya adalah, dalam mempersiapkan pembelajaran seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Nah, perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Yang B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Yang C, RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. Yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dan yang E, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi rinci. Nah, oke teman-teman semua, jawabannya apa? Ya, kita bahas perbedaan antara silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP adalah sebagai berikut, yaitu jawabannya yang A. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Di sini dijelaskan, yaitu silabus adalah rencana pembelajaran yang lebih umum dan luas. Ini mencangkup standar kompetensi lulusan, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan alokasi waktu. Silabus memberikan gambaran keseluruhan tentang materi pembelajaran yang akan diajarkan dalam suatu periode tertentu. Nah, sedangkan RPP sendiri adalah rencana yang lebih rinci terperinci. Ini mengambil pedoman dari silabus dan perinci langkah-langkah yang akan diambil oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran. RPP mengurangi tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode, media, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi yang akan digunakan dalam satu sesi atau serangkaian pembelajaran. Nah, itu tadi ya teman-teman semua. Jadi nomor 5 adalah jawabannya yang A sendiri. Silabus berisi kompetensi dasar sedangkan RPP mengarah kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, itu ya teman-teman semua, ada 5 rangkaian prediksi soal-soal P3K kompetensi pedagogik guru PJOK tahun 2023. Semoga bisa bermanfaat dan silakan bertemu lagi di video berikutnya.